Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Humas, Bapak Abdul Manan MPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SMA Negeri 74 Jakarta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan yang Bapak hormati Ketua MPK Anira Media Soekardi dan Ketua OSIS Harsa Ayu Prawesti, beserta seluruh anggota MPK OSIS periode 2021. Dan yang Bapak banggakan, seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 74 Jakarta. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam ruang virtual pada pagi ini. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan juga kita selaku umatnya, MPK OSIS serta panitia, sehingga kegiatan pemilu raya ini dapat terlaksana dengan baik. Dan juga ucapan terima kasih kepada pihak sekolah atas dukungannya, memberikan kesempatan kepada kita semua, seluruh warga SMA, terkhusus siswa-siswi SMA Negeri 74 dalam mengikuti kegiatan pemilu raya ini. Saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada seluruh pengurus MPK OSIS. Dengan diadakannya kegiatan pemilu raya ini artinya kita berada di penghujung masa jabatan kepengurusan MPK OSIS SMA Negeri 74 periode tahun 2021. Dengan berakhirnya masa jabatan pengurus MPK OSIS, maka akan berganti pula struktur keorganisasian pengurus MPK OSIS SMA Negeri 74 Jakarta dengan yang baru. Kegiatan pemilu raya ini akan berlangsung selama 2 hari, di mana untuk hari yang pertama ini adalah masa pengenalan para pasangan calon ketua dan wakil ketua baik dari MPK serta OSIS. Sebelum memilih pemimpin, maka kita harus berkenalan dulu dengan siapa calon-calon yang akan memimpin kepengurusan MPK OSIS selanjutnya. Tak kenal maka tak sayang, yang nantinya setelah kita sudah mengenal, maka kita dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan harapan kita semua. Melalui kegiatan pemilu raya ini mudah-mudahan bisa juga memberikan ilmu dan praktik langsung bagaimana cara berdemokrasi yang baik dan dapat juga mencetak para pemimpin yang adil dan bijak secara jujur dan adil. Dengan momen ini juga diharapkan akan lahir kader-kader pengurus MPK OSIS yang berpotensi dan mampu membawa SMA Negeri 74 Jakarta ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya dari Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan lagi ke MC. Terima kasih kepada Bapak Rabiul Alwi. Selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan orasi pasalon MPK OSIS periode 2021-2022 dari Kepala SMA Negeri 74 Jakarta. Kepada Ibu Nunun Maslukah dipersilakan. Mohon maaf, masih di mute, Bu. Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan pada hari ini kita bisa berkumpul walaupun melalui virtual meeting ya untuk melakukan orasi bagi calon peserta OSIS dan MPK. Pertama-tama yang akan saya sampaikan kepada para calon, selamat kalian bisa mengikuti kegiatan ini sebagai calon OSIS dan MPK. Lakukan orasi dengan baik. Nah, kalau kalian ingin mendapatkan masa yang banyak, berarti bagaimana kalian harus menyiapkan diri untuk menyampaikan program-program kalian dengan baik sesuai dengan keinginan dari teman-teman kalian. Tetapi harus tetap positif yang membawa SMAN 74 ke arah yang lebih baik. Nah, lakukan kompetisi ini dengan positif, siapapun pemenangnya, yang kalah harus tetap mendukung. Karena goal-nya sekolah. Jadi bukan individu ini. Goal-nya sekolah. Siapapun pemenangnya,
dia harus didukung dan pemenangnya harus bisa melakukan semua kegiatan dengan penuh tanggung jawab, tetap menjadi orang yang humble. Tidak boleh menjadi orang jumawa, tidak boleh menjadi orang yang sombong, tetap harus humble. Ya, mendengarkan aspirasi dari teman-temannya. Jadi kalau sudah menjadi pemimpin, egonya harus dikesampingkan. Harus belajar menjadi pemimpin yang bijak. Mendengarkan semuanya, mengambil keputusan dengan mempertimbangkan risiko yang paling minimal. Tidak mungkin menyenangkan semua orang, ya, tetapi harus bisa meminimais. Gitu. Kemudian untuk Bapak, Ibu guru dan anak-anak, tolong diingat, dipilih yang bisa kira-kira bisa menjadi toladan bagi semuanya. Bisa merepresentatifkan SMA 74. Selamat mengikuti orasi hari ini. Sukses buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sampai lupa. Terima kasih kepada Ibu Mas Luka. Selanjutnya, kegiatan orasi akan dimulai. Dan setiap pasalon diberikan waktu 5 menit, dimulai dari pasalon MPK 1. Kepada Jasmine Sabrina Hanania dan Alfioka Wahyu Dwi Septiana, dipersilahkan. Layar kita kayak gimana di kalian? Layar kami sudah terlihat atau belum? Siap, sudah. Terima kasih. Yang terhormat, Ibu Nunun Maslukah MPD selaku Kepala SMA Negeri 74 Jakarta. Yang terhormat, Bapak Sigit Nuryadin MPD selaku Wakil Kepala SMA Negeri 74 Jakarta Bidang Kesiswaan. Yang terhormat, Bapak Kasmadi SPD selaku Wakil Kepala SMA Negeri 74 Jakarta Bidang Kurikulum. Yang terhormat, Bapak Abdul Manan MPD selaku Wakil Kepala SMA Negeri 74 Jakarta Bidang Sarana dan Prasarana. Yang terhormat, Bapak Rabil Alwi Darmawan SPD selaku Pembina MPK OSIS SMA Negeri 74 Jakarta, serta guru-guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati, Amira Media Skardi selaku Ketua MPK SMA Negeri 74 Jakarta. Yang saya hormati, Andrea Serafina Dwi Adli Nugroho selaku Wakil Ketua MPK SMA Negeri 74 Jakarta. Yang saya hormati, Harsha Yuprawesti selaku Ketua OSIS SMA Negeri 74 Jakarta. Yang saya hormati, Rehan Hilmi Kabinawa selaku Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 74 Jakarta. Yang saya hormati, Keisha Della selaku Ketua Pelaksana Pemilu Raya tahun 2021, serta siswa-siswi SMA Negeri 74 Jakarta yang saya banggakan. Kita panjatkan kehadiran berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul via Zoom meeting ini dalam kegiatan orasi dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelum memulai orasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya, Jasmine Sabrina Hanania dari kelas 11 IPS 3. Dan saya, Alfioka Wahyu Dwi Septiana dari kelas 11 IPS 4. Kami sebagai pasangan Ketua MPK dan Wakil Ketua MPK SMA Negeri 74 Jakarta, periode 2021-2022, nomor urut 1. Sebagai pasangan Ketua dan Wakil Ketua MPK, tentunya kami memiliki visi dan misi. Yang pertama, visi kami adalah
menjadikan MPK OSIS SMA Negeri 74 Jakarta sebagai organisasi yang inovatif, komunikatif, dan aspiratif, dengan meningkatkan kinerja serta mewujudkan MPK SMA Negeri 74 Jakarta yang kompeten dengan berlandaskan pada iman dan takwa, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu, dengan mewujudkan visi tersebut, kami juga memiliki beberapa misi. Yang pertama, mengedepankan ketakwaan dan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kinerja MPK SMA Negeri 74 Jakarta. Yang kedua, menjadikan MPK sebagai wadah aspirasi yang transparan bagi siswa-siswi SMA Negeri 74 Jakarta. Yang ketiga, menciptakan MPK SMA Negeri 74 Jakarta yang bersinergi dan berkualitas. Yang keempat, mengoptimalkan komunikasi antara siswa-siswi dengan sekolah dan MPK OSIS SMA Negeri 74 Jakarta. Dan yang kelima, meningkatkan pengawasan terhadap kinerja OSIS SMA Negeri 74 Jakarta sebagai organisasi yang berintelektual. Tak hanya visi dan misi, kami juga memiliki program kerja yang nantinya akan dilaksanakan jika kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua MPK SMA Negeri 74 Jakarta. Proker yang telah kami siapkan yaitu Radar 2.0 yang ditujukan kepada Sekbid Komunikasi. Pastinya kalian udah nggak asing kan sama Radar 74? Nah, kami mengusung Radar 2.0 sebagai proker berkelanjutan dari Radar 74, di mana akan ada satu segmen tambahan dari kami yaitu 74 Create Phase. Pada segmen ini, siswa-siswi SMA Negeri 74 Jakarta diberikan kesempatan untuk menyalurkan minat serta bakat dalam bidang seni seperti contohnya yaitu cover lagu, cover alat musik, cover tarian maupun karya berupa gambaran dan seni lainnya. Lalu, yang menarik dari Radar 2.0 ini yaitu kami akan mengunggahnya melalui platform YouTube. Nih, aku kasih contoh ya. Misalnya, Alfioka ini hobi menggambar pemandangan. Terus, Alfioka mau menyalurkan karyanya ke Radar 2.0. Jadi, Alfioka bisa mengirimkan video timelapse pembuatan gambar pemandangan tersebut agar karya Alfioka bisa dipaparkan dalam segmen 74 Create Phase. Harapan kami dari proker ini yaitu meningkatkan minat serta bakat siswa-siswi SMA Negeri 74 Jakarta dalam bidang seni dan mengapresiasi karya-karya dari siswa-siswi SMA Negeri 74 Jakarta. Nah, lalu apa sih yang membuat Radar 2.0 ini beda dari radar yang sebelumnya? Yang sudah kita ketahui, kalau di Radar 74 sebelumnya hanya melalui media suara seperti Spotify. Lalu segmen-segmen yang diadakan adalah segmen bincang-bincang dengan pemutaran lagu serta ulasan. Untuk di Radar 2.0 ini, Radar dikemas dalam inovasi yang baru dengan menggunakan platform YouTube sebagai sarana pengunggahan dan mampu dinikmati secara audiovisual. Lalu, di Radar 2.0 ini terdapat segmen terbaru yaitu 74 Create Fest yang sebelumnya telah dipaparkan oleh Jasmine, di mana siswa-siswi SMA Negeri 74 Jakarta bisa berpartisipasi dalam menyalurkan karya seni di segmen tersebut. Siapa sih yang nggak bangga kalau nama dan karyanya dipaparkan di Radar? Dan pastinya bakal dinikmati oleh banyak orang. Maka dari itu, dalam proker ini kami juga bertujuan agar siswa-siswi di SMA Negeri 74 Jakarta jadi lebih kreatif dan berkarya. Nah, setelah mendengarkan visi misi dan juga proker kami tadi, gimana nih? Pastinya udah pada yakin kan untuk pilih janji? Janji itu apa sih, Min? Janji itu Jasmine Alfioka nomor CG. Sebelum kami menutup orasi MPK 1 pada kegiatan hari ini, kami punya pantun kece nih buat kalian semua. Burung kutilang di atas palang. Cakep. Ia terbang membawa janji. Cakep. Buat kawan-kawan janganlah bimbang. Pilih Jasmine Alfioka, sing nomor CG. Jangan lupa coblos nomor 1 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pasalon MPK 1. Selanjutnya, Pasalon MPK 2 kepada Fairuzah Nurul Izzati dan Alena Damaris Romaria, dipersilakan.
Baik, apakah layar saya sudah terlihat? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, Ibu Nunun Masluka MPD, selaku Kepala SMA Negeri 74 Jakarta. Yang terhormat, Bapak Sigit Nuryadin MPD, selaku Wakil Kepala SMA Negeri 74 Jakarta, Bidang Kasiswaan. Yang terhormat, Bapak Kasmadi SPD, selaku Wakil Kepala SMA Negeri 74 Jakarta, Bidang Kurikulum. Yang terhormat, Bapak Abdul Manan MPD, selaku Wakil Kepala SMA Negeri 74 Jakarta, Bidang Sarana Prasarana. Yang terhormat, Bapak Rabiul Alwi Darmawan SPD, selaku Pembina MPK OSIS SMA Negeri 74 Jakarta, serta Bapak dan Ibu Guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati, Anima Media selaku Ketua MPK SMA Negeri 74 Jakarta. Yang saya hormati, Andrea Serafina selaku Wakil Ketua MPK SMA Negeri 74 Jakarta. Yang saya hormati, Harsha Ayu selaku Ketua OSIS SMA Negeri 74 Jakarta. Yang saya hormati, Rehan Hilmi selaku Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 74 Jakarta, serta seluruh warga SMA Negeri 74 Jakarta yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya kita semua dapat berkumpul dalam link Zoom ini tanpa kurang satu apapun. Sebelumnya, kawan-kawan semua pasti tahu peribahasa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fairuzah Nurul Izati dari kelas 11 IPA 3 sebagai calon Ketua MPK SMA Negeri 74 Jakarta periode 2021-2022 nomor urut 2 dan rekan saya Alena Damaris Romaria Lumbantobi dari kelas 11 IPS 4 sebagai calon Wakil Ketua MPK SMA Negeri 74 Jakarta periode 2021-2022 nomor urut 2. Seperti yang kalian tahu bahwa sebentar lagi kita akan mengadakan pemilu raya yang akan menentukan Ketua dan Wakil Ketua MPK maupun OSIS SMA Negeri 74 Jakarta periode 2021-2022. Oleh karena itu, kami di sini akan menyampaikan orasi kami sebagai kandidat pasangan calon ketua dan calon wakil ketua MPK. Dalam menjadi pasangan calon ketua dan wakil ketua MPK, kami tentunya memiliki visi misi serta proker unggulan sebagai berikut. Visi kami adalah menjadikan MPK SMA Negeri 74 Jakarta sebagai organisasi aspiratif yang transparan, progresif, dan komunikatif, serta mampu menjadi wadah yang didasari oleh iman dan takwa dan juga kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu untuk misi kami, yang pertama adalah meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan sikap toleransi antar warga SMA Negeri 74 Jakarta. Yang kedua, menjalankan tugas dan wewenang sesuai SOP berlaku. Yang ketiga, mengoptimalkan kinerja MPK OSIS guna memanifestasikan lingkungan organisasi yang progresif. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas elaborasi serta kolaborasi antar semua pihak di SMA Negeri 74 Jakarta. Dan yang terakhir adalah menjadi pemimpin yang humanis serta mengakomodasi aspirasi warga SMA Negeri 74 Jakarta agar terciptanya SMA Negeri 74 Jakarta yang lebih baik. Seperti yang sudah dikatakan di awal tadi, kami memiliki beberapa program kerja. Yang pertama, program kerja kami adalah Tandu atau Tautan Pengaduan.
Bisa dilihat di presentasi kami, ini adalah contoh tandu. Formatnya berupa link Google Form yang diisi dengan inisial dan pengaduan itu sendiri. Apabila terdapat masalah yang mungkin memerlukan identitas lebih, maka tidak perlu khawatir karena identitas kalian semua akan dirahasiakan oleh kami. Untuk pengaduannya, bisa mengisi dengan misalkan dibully, atau ada perlindungan, atau penyimpangan-penyimpangan yang mungkin kalian alami atau yang kalian ketahui di SMA Negeri 74 Jakarta. Lalu untuk program kerja selanjutnya adalah program kerja pengembangan dari proker yang sudah ada sebelumnya, yaitu Radar 74 atau Radio Pelajar 74 yang merupakan salah satu proker dari Sekbid MPK Komunikasi. Nah, sebelum lanjut, kita bisa melihat contoh di samping adalah Radar 74 yang pernah dibuat dari kakak-kakak kita sebelumnya. Kalian semua pasti udah pernah dengar kan? Buat yang belum, nih ya contohnya. Hai semuanya, kenalin gue Kaliandra dan gue Sigit. Di periode 2020-2021 ini kita punya program baru, yaitu Radar 74. Radar 74 singkatan dari apa tuh, Git? Singkatan dari Radio Pelajar 74. Nah, pada pengembangan proker di Radar 74 ini, terdapat penambahan atau pembaharuan, yaitu berbagai guestar yang mengedukasi dan berada di berbagai bidang seperti psikolog, atau juga terdapat guestar siswa-siswi berprestasi di non-akademik maupun akademik di SMA Negeri 74 Jakarta. Lalu yang kedua terdapat shoutout segmen. Apa itu shoutout segmen? Shoutout segmen adalah segmen khusus warga 74 di mana mereka bisa menyalurkan dan menunjukkan apresiasi satu sama lain guna mengakrabkan diri, dan juga bisa berupa kata-kata pesan motivasi di mana itu akan dibacakan pada saat melakukan Radar 74. Untuk cara penyaluran kata-kata motivasi dan penyemangat tersebut bisa dengan cara mengisi pada link Google Form yang akan tersedia nantinya di bio Instagram MPK OSIS 74 Jakarta. Betul sekali. Jadi kalau kalian ingin mengapresiasi orang secara unik, bisa disampaikan melalui radar. Misalkan mengapresiasi telah selesai pas, atau kalian hanya ingin menyemangati orang itu pada hari itu, maka bisa disampaikan melalui radar. Lalu program kerja kami yang ketiga adalah WIPS atau Weekly Tips. Weekly Tips dalam bahasa Indonesia artinya tips mingguan, yaitu setiap anggota MPK OSIS akan membuat Instastory tentang tips-tips soft skill di Instagram MPK OSIS SMA Negeri 74 Jakarta. Soft skill bisa berupa public speaking, debat, kepemimpinan, dan soft skill lainnya. Instastory ini akan dipost setiap 1 minggu sebanyak 2 kali. Contohnya adalah sebagai berikut. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau pilih, hanya perlu memulai untuk menjadi hebat, raih yang kau impikan seperti singa yang... Tujuan kami membuat proker ini adalah untuk memanfaatkan platform yang telah dimiliki oleh MPK OSIS SMA Negeri 74 Jakarta, contohnya Instagram itu sendiri. Dan di sini kami dapat membantu warga SMA Negeri 74 Jakarta dalam mengasah soft skill kalian. Nah, gimana nih? Udah yakin belum untuk pilih MPK 2? Apabila kami nantinya terpilih untuk jadi ketua dan wakil ketua MPK, maka tentunya kami akan mengusahakan untuk memaksimalkan, untuk memajukan MPK OSIS SMA Negeri 74 Jakarta yang tentunya menggunakan platform-platform digital yang telah ada karena kami masih berada di era pandemi. Selesai sudah pemaparan visi misi maupun proker unggulan dari kami. Sebelum itu kami punya pantun untuk kalian semua. Pergi ke Bogor naik kuda. Cakep. Di Bogor banyak orang Sunda. Cakep. Bersama kami MPK 2 menuju inovasi tiada dua. Cakep. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pasalon MPK 2. Selanjutnya, pasalon OSIS 1. Kepada Raisa Aurelia dan Muhammad Kiko Harison dipersilahkan. Baik, apa sudah terlihat? Siap, sudah. Terima kasih kepada MC. Saya izin memulai orasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Nunun Masluka MPD selaku Kepala SMA Negeri 74 Jakarta. Yang terhormat Bapak Sigit Nuryadin MPD selaku Wakil Kepala SMA Negeri 74 Jakarta Bidang Kesiswaan. Yang terhormat Bapak Kasmadi SPD selaku Wakil Kepala SMA Negeri 74 Jakarta Bidang Kurikulum. Yang terhormat Bapak Abdul Manan MPD selaku Wakil Kepala SMA Negeri 74 Jakarta Bidang Sarana dan Prasarana. Yang terhormat Bapak Rabil Alwi SPD selaku Pembina MPK OSIS SMA Negeri 74 Jakarta. Yang terhormat guru-guru dari SMA Negeri 74 Jakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati Anira Media Soekardi selaku Ketua MPK SMA Negeri 74 Jakarta. Yang saya hormati Andrea Serafina selaku Wakil Ketua MPK SMA Negeri 74 Jakarta. Yang saya hormati Harsha Ayu Prawusti selaku Ketua OSIS SMA Negeri 74 Jakarta. Yang saya hormati Rihan Hilmi Kaminawa selaku Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 74 Jakarta. Yang saya hormati Kesia Della Azhara selaku Ketua Pelaksana Pemilu Raya 2021 serta teman-teman yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur tak lupa saya sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul via Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula, salawat serta salam saya haturkan kepada baginda kita, Nabi Muhammad SAW. Kami, pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 74 Jakarta, akan melakukan orasi kami. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raisa Aurelia dari kelas 11 IPA 2 sebagai calon ketua OSIS SMA Negeri 74 Jakarta periode 2021-2022 dan rekan saya Muhammad Kiko Harison selaku dari kelas 11 IPA 3 selaku Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 74 Jakarta periode 2021-2022. Kami adalah pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS nomor urut 1. Tentunya untuk menjadi pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS, kami sudah mempersiapkan visi misi kami. Visi kami yaitu menjadikan OSIS SMA Negeri 74 Jakarta sebagai organisasi yang bersinergi, adaptif, berwawasan global, serta menjadi wadah memaksimalkan potensi siswa-siswi berlandaskan iman dan takwa. Baik, misi kami adalah yang pertama, menjalankan setiap program kerja SMA Negeri 74 Jakarta berlandaskan iman dan takwa, serta menanamkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air. Yang kedua, menjadikan OSIS SMA Negeri 74 Jakarta sebagai wadah siswa-siswi mengembangkan minat dan bakat baik di bidang akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, menjunjung tinggi kebebasan berpendapat antara siswa-siswi dan pihak sekolah sehingga memperoleh program kerja berkualitas tinggi dan bersifat fleksibel agar memperoleh hasil yang optimal. Yang keempat, menjadikan OSIS SMA Negeri 74 Jakarta sebagai media komunikasi antara siswa-siswi dan pihak sekolah sehingga terbentuknya suasana yang harmonis antar warga SMA Negeri 74 Jakarta. Nah, apa sih program kerja unggulan yang akan kita bawa di periode ini? Program kerja unggulan kami yaitu Hari Merah 2.0 atau Hari Meredam Rela 2.
di mana Hari Merah merupakan acara yang kami bawa kembali atau program berkelanjutan dari periode sebelumnya. Tapi kalau gitu, apa sih yang berbeda dari Hari Merah sebelumnya? Hari Merah 2.0 ini tentu saja kita akan mengusung perubahan yang menarik nih. Selain nanti akan ada lomba e-sport dan juga make-up, nah di puncak acara akan ada juga nih penampilan bakat oleh siswa-siswi SMA Negeri 74 Jakarta. Nah, selain itu juga, siswa-siswi bisa berjualan di acara ini atau yang disebut juga class sale. Sedangkan kalau nanti kondisi tidak memungkinkan juga untuk dilaksanakan offline, kami sudah menyiapkan opsi online-nya, yaitu dari pihak OSIS akan membantukan pemasaran lewat sosial media, baik Instagram maupun TikTok kami. Acara ini akan dilaksanakan selama 3 hari setelah kenaikan kelas, di mana puncak acara akan diadakan saat pembagian rapot kenaikan kelas. Di sasaran ini akan untuk siswa-siswi maupun siswa-siswi dan orang tua murid, yang bertujuan agar orang tua dapat mengetahui perkembangan putra-putri mereka. Kami harap di acara ini, di Hari Merah ini, kami dapat mengetahui potensi siswa-siswi SMA Negeri 74 Jakarta pada bidang seni maupun kewirausahaan. Dan dengan potensi tersebut dapat dikembangkan dengan mengikuti perlombaan eksternal di waktu yang akan mendatang nanti. Sekian dari orasi pemaparan visi misi dan program kerja kita. Oh iya, sebelum kita menutup orasi ini, kita punya nih pantun. Kita ada nih pantun. Ranting pohon dilempar batu. Baju coklat terlihat pantas. Pilih kami pasangan OSIS 1 menuju 74 berkualitas. Satu tujuan untuk kemajuan bersama number one. Gunakan hak suara kalian di pemilu 2021. Kiss our future, depend on your choice. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata atau perbuatan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada paslon OSIS 1. Selanjutnya, paslon OSIS 2 kepada Adinda Lintang Kurnia dan Melisha Sesi dipersilahkan.
Nggak ada suaranya. Apakah sebelumnya sudah terlihat share screen dari kami? Sudah, Kak. Belum. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, Ibu Nunun Maslukah MPD selaku Kepala SMA Negeri 74 Jakarta. Yang terhormat, Bapak Sigit Nuryadin MPD selaku Wakil Kepala SMA Negeri 74 Jakarta Bidang Kesiswaan. Yang terhormat, Bapak Kasnadi SPD selaku Wakil Kepala SMA Negeri 74 Jakarta Bidang Kurikulum. Yang terhormat, Bapak Abdul Manan MPD selaku Wakil Kepala SMA Negeri 74 Jakarta Bidang Sarana dan Prasarana. Yang terhormat, Bapak Rabil Awi Darmawan SPD selaku Pembina MPK OSIS SMA Negeri 74 Jakarta, serta Bapak Ibu Guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati, Anira Media Soekardi selaku Ketua MPK SMA Negeri 74 Jakarta. Yang saya hormati, Andrea Serafina selaku Wakil Ketua MPK SMA Negeri 74 Jakarta. Yang saya hormati, Harsha Ayu Prawesti selaku Ketua OSIS SMA Negeri 74 Jakarta. Yang saya hormati, Rehan Hilmi Kabinawa selaku Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 74 Jakarta. Yang saya hormati, Keisha Della selaku Ketua Pelaksana Pemilu Raya tahun ini, serta teman-teman dan kakak-kakak sekalian yang saya sayangi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul via Zoom meeting ini dalam rangka orasi dengan keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Adinda Lintang Kurnia dari kelas 11 IPA 3 sebagai calon ketua OSIS periode 2021-2022. Dan saya, Melisha Sesi Amelia, dari kelas 11 IPA 3 sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2021-2022. Kami adalah pasangan calon nomor urut 2. Sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS, tentunya kami memiliki visi dan misi. Visi kami adalah menjadikan OSIS SMA Negeri 74 Jakarta sebagai organisasi yang berintegrasi, berprestasi, aktif, inovatif, dan bertanggung jawab, dengan dilandaskan oleh iman dan takwa untuk menghasilkan siswa-siswi yang mampu menunjukkan identitas dan eksistensinya dalam bidang akademik maupun non-akademik. Untuk merealisasikan visi kami mempunyai misi, yaitu 1, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di dalam berbagai kegiatan. 2, sebagai wadah bagi siswa untuk mengembangkan segala potensi yang ada pada dirinya. 3, menjalin kerjasama yang baik dengan pihak sekolah, organisasi internal, dan eksternal sekolah. 4, membentuk karakter siswa yang unggul dari SQ, IQ, dan EQ. Kami juga memiliki program kerja unggulan loh. Program kerja unggulan kami adalah OUT. Happy Color adalah program yang diselenggarakan untuk melatih kreativitas siswa sekaligus merayakan Hari Warna Sedunia, yaitu pada tanggal 21 Maret. Kami akan mengisi dan memeriahkan acaranya seperti tie-dye dan painting class. Tie-dye ini adalah suatu motif dalam karya seni. Kami di sini mengajak siswa-siswi SMA Negeri 74 untuk bersama membuat karya tie-dye. Di sini kita akan mengaplikasikannya pada baju, masker, tote bag, dan topi. Sedangkan painting class ini adalah kelas seni yang kami buka untuk siswa-siswi yang ingin belajar melukis lebih dalam. Kami akan mengundang narasumber seniman yang menyediakan instruksi dalam metode klasik lukis, patung, dan kerajinan logam bagi siswa yang ingin mengejar karir sebagai seniman profesional. Jangan lupa pilih kami di pemilu raya nanti ya, karena kami together way better.
Terakhir nih, kami ada sedikit pantun buat kalian. Jalan-jalan ke Papua. Jangan lupa beli buah si malakama. Bersama kita, OSIS nomor 2, kita jaya bersama-sama. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pasalon OSIS 2. Sebelum acara dilanjutkan, saya ingin mengingatkan kembali kepada hadirin untuk mengganti display name menjadi nama underscore kelas. Selanjutnya, saya akan memberikan pertanyaan kepada para pasalon. Pertanyaan yang saya paparkan ini adalah pertanyaan yang telah diakomodir oleh para panitia dari Google Form yang sudah diisi oleh warga SMA Negeri 74 Jakarta. Pertanyaan ini ditujukan baik kepada pasalon MPK maupun pasalon OSIS. Pertanyaan pertama, baik pasalon OSIS dan MPK pasti sudah mempersiapkan program kerjanya masing-masing dengan baik. Apa antisipasi dari masing-masing pasalon jika seandainya program kerja yang dibuat tidak bisa terlaksana? Kepada pasalon MPK 1 dipersilakan. Terima kasih kepada MC. Sebelumnya saya izin untuk meminta waktu untuk merundingkannya bersama partner saya. Selagi menunggu jawaban dari pasalon MPK 1, saya mengingatkan kepada hadirin untuk mengisi absen yang sudah tertera di kolom chat. Terima kasih. Diingatkan juga, para hadirin dimohon jangan meninggalkan link Zoom karena di akhir acara akan ada sesi dokumentasi sebagai bukti kehadiran para hadirin. Terima kasih. Untuk MPK 1 dipersilakan menjawab.
Baik, apakah saya sudah bisa memberikan jawaban? Sudah. Baik, terima kasih kepada MC atas pertanyaannya. Jadi yang bisa saya simpulkan yaitu apa antisipasi dari MPK 1 bila proker kami tidak terlaksana. Jadi karena proker kita merupakan proker berkelanjutan dari proker MPK bidang komunikasi yaitu Radar 74, kita bisa menyesuaikannya dengan keadaan pada saat kami menjabat nanti. Dalam proker tersebut, kami tetap bisa sharing tentang materi-materi kesenian yang dapat memotivasi siswa-siswi SMA Negeri 74 Jakarta, karena tujuan kami dari proker Radar 2.0 ini yaitu adanya segmen 74 Create Phase, karena kita bertujuan untuk meningkatkan minat serta bakat siswa-siswi SMA Negeri 74 Jakarta dalam bidang kesenian. Sekian dari kami, mungkin bisa dilanjutkan lagi pada MC. Terima kasih kepada pasalon MPK 1. Kepada pasalon MPK 2 dipersilakan. Baik, untuk MC terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami dari pasalon MPK 2 untuk menjawab. Yaitu yang pertama, kami tentu akan mendeteksi apa masalah yang membuat program kerja tersebut tidak bisa dijalankan. Lalu setelah masalah tersebut terdeteksi, tentu apabila kami terpilih menjadi Ketua MPK dan Wakil Ketua MPK, maka kami sudah menyiapkan berbagai solusi dan berbagai rencana lain apabila rencana awal tidak dapat dijalankan. Karena tentu kita semua harus memiliki rencana atau plan cadangan. Lalu kami akan mengevaluasi agar masalah yang ada di program kerja ini tidak terulang di program kerja lainnya. Sebagai antisipasi lain, maka kami akan memaksimalkan fungsi program kerja ini di program kerja lain yang memiliki tujuan yang sama. Terima kasih. Terima kasih kepada pasalon MPK 2. Kepada pasalon OSIS 1 dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC atas pertanyaannya. Kita akan diskusi terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada MC. Izinkan saya menjawab pertanyaan ini. Baik, sesuai dengan visi misi. Baik, sesuai dengan visi misi kami yang memaparkan bahwa program kerja kita bersifat adaptif dan fleksibel. Maka dengan hal itu kita bisa meminimalisir tidak terjadinya proker dengan cara melihat situasi dan kondisi maupun minat dari siswa-siswi ataupun warga sekolah. Dengan hal itu menurut saya bisa meminimalisir kemungkinan bahwa proker kita tidak terjadi, dan juga sebelum kita menyusun proker pastinya kita juga memiliki banyak plan A, plan B sesuai kemungkinan yang akan terjadi. Kalau misal untuk sangat tidak memungkinkan untuk menjalankan setiap program kerja, kami akan menyusun program kerja selanjutnya lagi dengan yang lebih kreatif lagi sesuai dengan kondisi yang ada. Kami tidak tahu apakah nanti pada saat kita menjalankan program kerja, pandemi apakah sudah turun, apakah kami tidak tahu. Makanya dari itu kami akan menyusun program kerja yang lebih bersifat fleksibel agar bisa pada saat di pandemi kayak gini seperti apa, pada saat offline itu seperti apa. Ya, dengan cara itu kita juga dapat mendeteksi apa saja masalah-masalah yang ada dan tidak kami ulangi di program selanjutnya seperti itu. Terima kasih kepada MC. Sekian dari jawaban kita. Terima kasih kepada MC. Saya kembalikan kepada MC.
Terima kasih kepada pasalon OSIS 1. Kepada pasalon OSIS 2 dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Sebelumnya izinkan saya berdiskusi dengan rekan saya terlebih dahulu. Izinkan saya menjawab. Jadi, proker kami ini bersifat fleksibel. Apabila proker kami tidak terlaksana, kami memiliki antisipasinya, yaitu dengan menjalankan program kerja yang sudah ada sebelumnya, dengan membuat improvisasi, yang tentunya akan kami sesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat kami menjabat nanti. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada MC. Terima kasih kepada pasalon OSIS 2. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Sebagai organisasi sentral, menaungi seluruh ekstrakurikuler di SMA Negeri 74 Jakarta, apa langkah konkret Anda untuk mewadahi seluruh ekskul yang ada di sekolah ini? Bagaimana Anda membedakan batasan atau segmentasi gerak langkah MPK dan OSIS? Kepada pasalon MPK 2 dipersilakan. Baik, izinkan saya untuk berdiskusi dengan rekan saya. Siap, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami menjawab, yaitu bagian kami sebagai MPK di organisasi MPK OSIS dalam mewadahi seluruh ekskul yang ada di SMA Negeri 74 Jakarta, yaitu dengan membantu OSIS dalam memaksimalkan dan melaksanakan prokernya, yaitu seperti Forsil atau Forum Silaturahmi yang memang ditujukan untuk seluruh ekstrakurikuler. Karena itu kami juga sebagai MPK dalam bertugas untuk mengawasi dan mengakomodir OSIS. Tetapi kami tetap bekerja sama dan pelaksanaan kegiatannya akan diberikan kepada OSIS. Terima kasih. Terima kasih kepada pasalon MPK 2. Kepada pasalon OSIS 1 dipersilahkan. Baik, terima kasih MC. Izinkan saya menjawab pertanyaannya. Dari pertanyaan itu benar mungkin lebih mudah dimengerti bila kita gambarkan sebagai program kerja kita, yaitu Forsil atau Forum Silaturahmi, di mana OSIS berperan sebagai wadah atau jembatan antara warga sekolah atau pihak sekolah kepada pihak ekstrakurikuler sendiri, di mana saat Forsil, ekskul diberi wewenang untuk memaparkan keluh kesah, perkembangan, dan yang lain-lain agar ekskul ke depannya dapat dipecahkan masalahnya oleh pihak sekolah dan juga OSIS akan membantu. Di situ OSIS berperan sebagai wadah, sedangkan MPK akan berperan mengawasi dan juga mencatat aspirasi dari ekskul itu sendiri untuk lebih dipaparkan kepada sekolah. Seperti itu. Terima kasih kepada MC. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada pasalon OSIS 1.
Kepada pasalon OSIS 2 dipersilakan. Baik, terima kasih MC atas pertanyaannya. Izinkan saya dan rekan saya mendiskusikannya terlebih dahulu. Cara kami mewadahi seluruh ekskur OSIS yaitu dengan di mana OSIS ini memiliki program kerja yang bernama Forum Silaturahmi atau sering disebut dengan FOSIL, yaitu di mana ini adalah sebagai wadah bagi seluruh ekstrakurikuler yang di mana kami akan mengawasi setiap program kerja ekstrakurikuler dan juga menjadi wadah aspirasi berupa kritik dan saran untuk kegiatan ekstrakurikuler. Di sini ada OSIS ini melaksanakan FOSIL ini dan di mana MPK ini yang mengawasi kinerja kami. Mungkin itu saja jawaban dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih kepada pasalon OSIS 2. Kepada pasalon MPK 1 dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Izinkan saya menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh MC. Rencana kami untuk mewadahi seluruh ekskul di SMA Negeri 74 ini dan membedakan batasan gerak langkah antara MPK dan OSIS itu, yang pertama untuk mewadahi seluruh ekskul, sebenarnya itu adalah wewenang OSIS, maka dari itu diadakan FOSIL atau Forum Silaturahmi oleh OSIS Sekbid ekskul. Nah, dan kami di sini sebagai MPK beserta anggota MPK lainnya akan meningkatkan pengawasan dalam kinerja OSIS dalam FOSIL tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Sarabel. Terima kasih kepada pasalon MPK 1. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Bagaimana program ke depan menyikapi moderasi beragama dan persamaan gender di era milenial? Mohon maaf, MC, apa bisa pertanyaan diulang karena tadi sinyalnya tidak terlalu bagus? Baik, pertanyaan saya ulang. Bagaimana program kerja ke depan menyikapi moderasi beragama dan persamaan gender di era milenial? Kepada pasalon OSIS 1 dipersilahkan. Baik, sebentar. Apakah saya diberikan waktu untuk berdiskusi? Siap diberikan. Izinkan saya menjawab pertanyaan ini. Pertama-tama untuk moderasi beragama, tentu saja kita akan memasukkan di setiap pokok-pokok kami landasan kepribadian beragama. Dan untuk persamaan gender di era milenial ini, tentu saja modernisasi tidak bisa kami cegah dan hal-hal positif mungkin bisa kami ambil. Contohnya seperti persamaan gender di era milenial ini. Dengan hal ini mungkin kita bisa membuat campaign-campaign di SG untuk mengisi sosial media kita seperti TikTok, IG dengan hal-hal yang dapat membuat siswa-siswi dapat menyadari modernisasi beragama dan juga persamaan gender. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada pasalon OSIS 1. Kepada pasalon OSIS 2 dipersilakan. Baik, terima kasih MC. Sebagai salah satu murid dari negara Indonesia yang majemuk, berbagai macam suku bangsa, budaya, dan agama, tentunya kami sangatlah mendukung moderasi beragama. Untuk caranya sendiri, kami dapat mendukung acara-acara beragama, contohnya dengan menyediakan Zoom yang siap digunakan
saat ada acara yang diadakan oleh Rohis maupun Rohkris. Untuk persamaan gender sendiri, kami sangatlah menjunjung tinggi hal tersebut. Hal itu dapat dilihat dari sekolah yang memberikan kesempatan yang sama bagi wanita maupun pria untuk bersama-sama bergabung dalam kepengurusan OSIS, dan hal ini akan terus kami lakukan. Hal yang penting bukanlah gender, namun kompetisi yang dimilikinya. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih kepada pasalon OSIS 2. Kepada pasalon MPK 1 dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada MC. Kami dari MPK 1 izin menjawab pertanyaan tersebut. Jadi kami akan meningkatkan kerjasama dan juga komunikasi dengan OSIS dalam proker-proker yang pastinya berbau lebih ke agama, seperti misalnya dari ekskul Rohis dan juga lain-lain. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada MC. Baik, terima kasih kepada pasalon MPK 1. Kepada pasalon MPK 2 dipersilahkan. Baik, terima kasih MC atas pertanyaannya. Izinkan kami menjawab. Yang pertama, sesuai visi kami yang didasari oleh iman dan takwa, dan misi kami yang pertama yaitu meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan juga rasa toleransi antar seluruh warga SMA Negeri 74 Jakarta. Tentunya kami sangat mendukung moderasi agama. Dan dalam program kerja atau yang akan kami lakukan adalah kami akan membantu OSIS dalam melaksanakan program kerjanya yang sudah terencana atau yang sudah ada juga dari periode-periode sebelumnya. Kami dalam MPK membantu mengawasi dan memaksimalkan kinerja OSIS dalam melaksanakan proker tersebut, seperti proker yang dilaksanakan oleh Sekbid OSIS Keilmuan Keagamaan, dan program-program lain yang akan diadakan di Hari Besar Agama selanjutnya. Lalu untuk mengenai hal persamaan gender, kami tentunya sudah disebutkan dan dijelaskan pada saat orasi tadi, yaitu WIPS atau Weekly Tips untuk membagikan soft skill yang akan dibagikan kepada warga SMA Negeri 74 Jakarta, bahwa tips-tips dan informasi-informasi yang akan kami bagikan dan kami salurkan kepada warga SMA Negeri 74 Jakarta bisa dirasakan oleh seluruh siswa-siswi dan seluruh warganya, sehingga tidak dibatasi oleh gender. Terima kasih. Kami kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada pasalon MPK 2. Berikut merupakan pertanyaan dari Pak Andar. Mungkin Pak Andar ingin menanggapi atau memberi komentar. Kepada Pak Andar dipersilahkan. Iya, Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih semuanya, mohon izin Bapak Ibu dan teman-teman semua panitia dan Pak calon ya, paslon baik OSIS maupun MPK. Terima kasih atas sorry, sebelum saya lanjut, apa suara saya terdengar jelas? Siap terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Mohon izin kepada panitia dan terima kasih kepada MC untuk memberikan saya kesempatan. Dari apa yang sudah disampaikan tentang program untuk moderasi dan persamaan gender, saya terima kasih sudah dijelaskan. Tetapi terkait dengan moderasi,
sebagaimana sekarang ini pemerintah melalui Kemendikbud itu gencar-gencarnya bekerja sama dengan Kemenak menekankan bagaimana moderasi beragama ini menjadi sangat penting, dan itu bisa diawali di ekskur, ya. Jadi semua ekskur itu harus memiliki program yang berkaitan dengan moderasi. Nah, terkait tadi beberapa program yang saya dengarkan, misalnya menyediakan Zoom untuk semua kegiatan keagamaan, bekerja sama, itu kan normatif saja. Tetapi mungkin yang lebih spesifik adalah bagaimana nanti teman-teman di OSIS atau di MPK mampu menjadi wadah yang benar-benar bisa mengakomodir perbedaan itu. Bukan soal jumlah, tetapi ketika kita menemukan ada statement, ada pernyataan atau tindakan-tindakan yang mengarah ke sana, maka kami berharap teman-teman di MPK dan OSIS bisa segera mengkondisikan agar itu tidak menjadi bias. Karena memang sudah tidak lagi saatnya kita mempersoalkan latar belakangnya, tetapi seperti tadi kalau nggak salah paslon 2 ya yang saya kurang ingat tadi yang mengatakan bukan soal latar belakang, bukan soal gender, tetapi soal kualitas, begitu ya. Nah, itu saya pikir yang penting, karena saya lihat di 74 ini, baik di OSIS maupun di MPK, itu sudah sangat terakomodir. Maka itu menjadi warisan yang harus kita turunkan ke generasi penerus. Nah, kedua, soal persamaan gender, saya lihat di paslon ini kan segitu banyaknya teman-teman saya yang pria, tapi entah kemana semua ini, tinggal satu doang yang tersisa. Nah, itu kenapa kok bisa seperti itu? Kan perlu juga mungkin nanti dari calon-calon yang akan terpilih ini mengantisipasi. Jangan sampai, kalau dulu kan orang takut kehilangan wanita. Nah, sekarang kita takut di kehilangan pria nih. Ya, ini bukan soal gender ya, tetapi soal ya ini perlu antisipasi ke depan. Karena saya lihat di sekolah juga ranking tertinggi itu, ranking tinggi itu ya didominasi oleh para wanita-wanita cantik, sedangkan pria-pria gantengnya sepertinya sibuk di mana nggak tahu saya. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Maju terus, sukses untuk MPK dan OSIS 74. Merdeka. Terima kasih kepada Pak Anda. Selanjutnya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Pada sesi ini, kami membuka satu pertanyaan. Untuk hadirin yang ingin bertanya, dipersilakan mengaktifkan mikrofon. Bila ada kendala, boleh melalui kolom chat kepada hadirin dipersilakan. Baik, untuk para hadirin maupun Bapak Ibu Guru yang ingin menyampaikan pertanyaannya kepada pasalon, dipersilahkan.
Baik, berikut pertanyaan ketiga. Apa strategi kalian dalam memperkenalkan SMA Negeri 74 Jakarta ke masyarakat luas melalui kegiatan-kegiatan akademik maupun non-akademik yang akan kalian buat? Kepada pasalon OSIS 2 dipersilakan. Baik, saya ulang. Jika tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan dengan pertanyaan dari Google Form. Pertanyaannya adalah, apa strategi kalian dalam memperkenalkan SMA Negeri 74 Jakarta ke masyarakat luas melalui kegiatan-kegiatan akademik maupun non-akademik yang akan kalian buat? Terima kasih kepada MC. Kami akan menjawab. Kami ingin memperkenalkan sekolah SMA Negeri 74 ke masyarakat luas dengan melaksanakan proker-proker eksternal yang sudah ada sebelumnya, seperti OSBER, OSCA, dan juga OSPEL. Dan kami akan menggunakan situs web dan media sosial untuk mengumumkan acara yang akan datang atau mengumumkan prestasi sekolah kita yang telah tercapai, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada pasalon OSIS 2. Kepada pasalon MPK 1 dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, MC. Kami dari MPK 1 izin menjawab pertanyaannya. Jadi dari kami untuk bidang akademik, kami akan meningkatkan kerjasama dan komunikasi dengan OSIS dalam bidang akademik seperti lomba atau olimpiade untuk siswa-siswi SMA Negeri 74 Jakarta. Dan nantinya prestasi-prestasi akademik tersebut bisa kami masukkan ke dalam blok 74 agar semua orang bisa mengakses dan melihat prestasi-prestasi dari siswa-siswi SMA Negeri 74 Jakarta. Lalu untuk yang non-akademik, seperti program kerja yang telah kami siapkan itu tadi, yang Radar 2.0 memiliki segmen terbaru yang 74 Create Fast, dapat diakses melalui platform YouTube untuk menyalurkan karya seni siswa-siswi di SMA Negeri 74 Jakarta. Dan dalam hal ini kami memanfaatkan jejaring sosial media yang dapat diakses ke seluruh masyarakat untuk menikmati karya seni warga SMA Negeri 74 Jakarta secara audiovisual. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih kepada pasalon MPK 1. Kepada pasalon MPK 2 dipersilahkan. Baik, terima kasih MC atas pertanyaannya. Izinkan kami menjawab, yaitu strategi kami untuk mengenalkan SMA Negeri 74 Jakarta kepada masyarakat luar, yaitu yang akademik. Di MPK terdapat program kerja 74 Awards, yang dimana di program kerja tersebut terdapat bagian di mana MC akan menyampaikan ranking-ranking paralel dari setiap siswa dan terdapat hadiahnya. Program kerja ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa untuk lebih berprestasi, sehingga masyarakat luar dapat tahu SMA Negeri 74 Jakarta memiliki siswa-siswi yang berprestasi di bidang akademik. Lalu untuk di bidang non-akademik, seperti yang sudah disebutkan tadi, dalam salah satu proker di MPK, yaitu Radar 74 atau Radio Pelajar 74, yang berada di aplikasi Spotify, dan mengingat bahwa aplikasi Spotify itu salah satu aplikasi yang banyak digunakan oleh orang-orang, maka itu juga menjadikan hal yang lebih baik lagi untuk
memperkenalkan SMA Negeri 74 Jakarta. Setelah itu juga seperti yang sudah diketahui tadi bahwa jika kami terpilih untuk berada di posisi ketua dan wakil ketua MPK, maka akan terdapat penambahan dan pembaharuan atau pengembangan seperti yang sudah kami jelaskan tadi, sehingga itu juga lebih menarik orang-orang untuk datang ke Radar 74. Selain Radar 74, terdapat juga Instagram MPK OSIS yang kalau kita mengingat lagi juga bahwa Instagram itu juga salah satu aplikasi yang banyak sekali digunakan sehingga memudahkan juga untuk mengenalkan MPK OSIS dan SMA Negeri 74 Jakarta ke lingkungan luar. Di luar itu juga terdapat OSIS Peduli, di mana MPK juga membantu dalam mengawasi dan mengakomodir kegiatan tersebut. OSIS Peduli itu juga dapat menunjukkan sisi dari kepedulian kita terhadap masalah dan suasana ataupun keadaan di lingkungan sekitar kita. Sehingga masyarakat luas juga dapat mengetahui bahwa SMA Negeri 74 Jakarta peduli terhadap situasi-situasi seperti tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada pasalon MPK 2. Kepada pasalon OSIS 1 dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC atas pertanyaannya. Kalau untuk dari OSIS sendiri, kami sudah mempunyai program kerja OSIS bersinergi atau yang disebut juga bakti sosial. Nah, di OSIS bersinergi ini kita bekerja sama dengan SMA atau SMK seDKI Jakarta untuk berbakti sosial atau sebagai, kalau untuk OSBER kemarin kita mengajak SMA SMK seDKI Jakarta sebagai media partner. Media partner itu mereka meng-share ke Instagram mereka MPK OSIS untuk MPK OSIS mereka untuk memperkenalkan SMA Negeri 74 Jakarta. Dengan hal ini, kita bisa menyebarkan karakter siswa-siswi SMA Negeri 74 yang suka berbakti sosial, ramah, dan lain-lain. Untuk di bidang akademik, tentunya wadah sudah diberikan oleh MPK, yaitu 74 Words. Kita sebagai OSIS dapat memaparkan siswa-siswa berprestasi tersebut di Instagram maupun media sosial lain yang bisa meningkatkan kepercayaan diri maupun meningkatkan siswa-siswi yang belum terdapat dalam 74 Word tersebut. Segitu saja jawaban dari kami. Terima kasih. Terima kasih kepada pasalon OSIS 1. Terima kasih kepada para hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara orasi atau penyampaian visi misi dan program kerja setiap pasalon MPK OSIS SMA Negeri 74 Jakarta. Semoga dengan adanya acara orasi ini, kita semua sudah memiliki gambaran untuk memilih calon ketua serta calon wakil ketua MPK OSIS SMA Negeri 74 Jakarta. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Claudia Putri. Kepada Claudia Putri dipersilahkan. Baiklah, sebelum menutup acara pada hari ini, alangkah baiknya ditutup dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih
kepada Claudia Putri. Selanjutnya akan ada sesi dokumentasi. Kepada para hadirin diharapkan untuk kamera terlebih dahulu. Baik, sebelum saya pamit undur diri, saya akan menginformasikan bahwa kegiatan debat pasalon dan pemilihan calon ketua dan wakil MPK OSIS periode 2021-2022 akan dilaksanakan pada hari Selasa 16 November 2021. Seluruh warga SMA Negeri 74 Jakarta diharapkan mengikuti kegiatan debat pasal waktu yang telah ditentukan. Sekian rangkaian orasi pasalon MPK OSIS periode 2021